So what's up guys? Hari ini aku pengen membahas sedikit tentang stimulasi perkembangan sensorik dan motorik pada anak usia 0 sampai 3 tahun. Jadi pentingnya stimulasi perkembangan sensori dan motorik pada anak usia 0 sampai 3 tahun adalah tahun-tahun awal kehidupan anak merupakan periode yang kritis dalam perkembangan otak. Biasanya pada usia 0 sampai 3 tahun, otak anak berkembang dengan pesat, membentuk hingga 1 juta koneksi saraf per detik, menjadikan masa ini sebagai fondasi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial di masa depan. Dan stimulasi sensori dan motorik yang tepat selama periode masa ini akan membantu anak mengoptimalkan kemampuan panca indera yaitu sensorik dan juga gerak yaitu motorik, dan tanpa intervensi dini yang memadai, anak beresiko mengalami keterlambatan perkembangan yang sulit diperbaiki kemudian hari. Untuk otak berkembang melalui pengalaman sensori itu ada 4. Yang pertama itu pembentukan koneksi saraf. Pada tigaan pertama, otak membentuk 1 juta koneksi saraf per detik. Lalu ada pengalaman sensori yaitu sentuhan, suara, dan rangsangan visual merangsang pertumbuhan saraf. Terus yang ketiga ada fondasi perkembangan yaitu koneksi yang terbentuk menjadi dasar keterampilan bagi hidup anak. Terus yang keempat adalah hasil jangka panjang, yaitu stimulasi yang tepat menghasilkan kemampuan kognitif yang lebih baik. Lalu untuk pengembangan keterampilan motorik kasar itu ada yang pertama merangkak, yaitu pada umur 6 sampai 10 bulan. Kemampuan ini memperkuat otot lengan, punggung, dan koordinasi bilateral yang penting untuk keterampilan motorik lainnya. Terus yang kedua itu ada berjalan, yaitu pada umur 10 sampai 18 bulan, memberikan kemandirian eksplorasi yang meningkatkan kemampuan spesial dan keseimbangan anak. Terus yang ketiga ada melompat, yaitu pada 2 sampai 3 tahun. Ini mengembangkan koordinasi, keseimbangan, dan kesadaran tubuh yang lebih kompleks. Terus yang keempat yaitu bermain bola itu dapat melatih koordinasi mata dan juga keterampilan sosial. Untuk pengembangan keterampilan motorik halus yaitu pertama menggenggam yaitu pada 0 sampai 6 bulan. Bayi akan memulai menggenggam jari orang tua atau benda kecil pada umur segini. Dan itu dapat mengembangkan refleks pegangan yang penting untuk keterampilan motorik halus. Terus memegang sendok yaitu pada umur 9 sampai 12 bulan. Anak akan belajar mengendalikan tangan untuk memegang alat makan. Terus mencoret-coret yaitu pada 12 sampai 18 bulan. Dan ini eksplorasi awal dalam menulis yang mengembangkan koordinasi mata dan juga tangan, lalu untuk ekspresi kreatif mereka. Terus ada juga menyusun balok yaitu pada umur 18 sampai 36 bulan, dan aktivitas ini dapat melatih presisi dan juga perencanaan yang spasial. Untuk integrasi sensori yang sehat, ada yang pertama yaitu pendengaran, mengolah suara dan intonasi. Terus yang kedua ada sentuhan yaitu mengenali tekstur dan juga suhu. Terus ada penciuman dan perasa yaitu membedakan aroma dan juga rasa. Terus ada penglihatan yaitu memproses warna, bentuk, dan gerakan. Untuk integrasi sensori itu adalah kemampuan otak memproses dan mengorganisir informasi dan dari berbagai indera. Anak belajar melalui eksplorasi tekstur, rasa, dan suara untuk memahami lingkungannya dengan lebih baik. Dan jika ada gangguan pemrosesan sensori dapat menyebabkan anak menjadi sangat sensitif atau kurang responsif terhadap rangsangan sekitar. Dan ini dapat mempengaruhi juga perilaku dan pembelajaran mereka. Lalu untuk stimulasi sensorik motorik di saat umur 0 sampai 6 bulan itu stimulasi sensori ada beberapa, yaitu kontak kulit ke kulit setiap hari, ada juga tunjukkan benda kontras hitam putih, bernyanyi dan bicara lembut, dan juga ada perkenalkan bunyi-bunyian lembut. Untuk stimulasi motorik itu ada bantu bayi berguling dan dari terlentang ke tengkurap,
Ada juga posisikan mainan agar bayi berusaha meraih. Ada juga pijat lembut pada tangan dan kaki. Dan untuk alat bantu itu ada gantungan benda kontras di atas tempat tidur, buku kain bertekstur, matras khusus untuk tummy time. Dan biasanya pada 6 bulan pertama itu stimulasi berfokus pada pengenalan berbagai sensasi dan juga penguatan pada otot leher serta punggung bayi. Lalu untuk stimulasi sensori motorik 6-12 itu bulan, 50% itu perkembangan otak, terus 300% itu peningkatan mobilitas dan biasanya untuk kosakata pasifnya itu ada 100 plus, yaitu jumlah kata yang dapat dikenali sebelum dapat berbicara ya. Terus untuk stimulus sensori motorik pada umur 1-2 tahun, pada usia 1-2 tahun ini anak memulai memiliki mobilitas dan rasa ingin tahu yang lebih besar. Bermain air dan pasir menjadi aktivitas sensorik yang sangat bermanfaat, mengajarkan konsep sebab akibat serta perbedaan tekstur dan sifat material. Dan biasanya stimulasi motorik berfokus pada penguatan kemampuan berjalan dan koordinasi tangan mereka juga. Lalu untuk stimulasi sensori motorik yang pada 2-3 tahun itu ada 4, yaitu pertama menyusun dan menyortir, yaitu memberikan tantangan kognitif dan juga melatih koordinasi mereka. Terus ada juga melompat dan berlari, yaitu mengembangkan keseimbangan dan kekuatan otot. Ada juga memecahkan puzzle, yaitu melatih pemecahan masalah dan gerakan presisi. Lalu ada juga naik turun tangga, yaitu meningkatkan koordinasi dan keberanian mereka. Dan di sini anak memiliki kemampuan motorik yang lebih matang juga. Lalu untuk dampak negatif jika stimulasi diabaikan. Pertama, koneksi saraf, yaitu jaringan saraf tidak berkembang optimal. Terus ada keterlambatan bicara, dan itu kata terbatas dan juga pengucapan yang tidak jelas. Terus ada gangguan keseimbangan, sering jatuh, dan kurang terampil secara fisik. Terus ada masalah perilaku, yaitu frustasi, tantrum, dan kesulitan bersosialisasi. Terus yang terakhir itu ada kesulitan belajar, yaitu hambatan dalam kemampuan akademik di masa depan. Lalu untuk studi kasus ada keterlambatan perkembangan, yaitu riwayat awalnya tuh anak 2 tahun dibawa ke klinik tumbuh kembang di Jakarta dan dia tidak bisa berjalan ataupun secara stabil ataupun kosakatanya terbatas. Diagnosisnya itu development delay, sehingga dilakukan serangkaian tes dan wawancara dengan orang tuanya. Terus untuk faktor penyebabnya, ditemukan bahwa anak ini selalu digendong atau ditempatkan di baby walker, sehingga kurang mendapat kesempatan untuk merangkak dan menjelajah. Oleh karena itu, intervensi mereka, yaitu program terapinya secara intensif, itu dimulai dengan stimulasi sensori motorik yang sesuai usia, disertai edukasi untuk orang tuanya. Jadi, ada kemajuan setelah 6 bulan terapi dan stimulasi tepat di rumah, anak menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam keterampilan motorik dan bahasanya. Terus untuk peran orang tua memberikan kebebasan bereksplorasi itu ada 4, berbeda warna semua di sini. Yang paling gelap itu bermain bebas, lebih besar tentunya. Terus yang kedua ada aktivitas terstruktur, dan itu lumayan besar juga, hampir berapa tuh, 90% lah ya. Habis itu ada interaksi sosial dan juga membaca dan dongeng. Lalu untuk uh, hal lain yaitu juga ada batasi screen time untuk perkembangan yang optimal, yaitu pada 0-12 bulan. WHO merekomendasikan tidak ada screen time sama sekali untuk bayi di bawah 1 tahun, karena paparan layar dapat mengganggu perkembangan bahasa dan interaksi sosial yang penting bagi bayi pada umur segitu. Terus untuk 1-2 tahun, jika menggunakan media digital batasi hingga maksimal 30 menit per hari dengan pendampingan orang tua. Dan kalau bisa, pilih konten yang berkualitas tinggi dan juga interaktif.
Untuk 2 sampai 3 tahun, batasilah screen time maksimal 1 jam per hari, dan tetap ada dengan pendampingan, dan konten harus bersifat edukatif dan mendorong interaksi, bukan sekedar pasif. Lalu juga untuk nutrisi pendukung perkembangan sensori motorik ada, yaitu omega 3, buah-buahan kaya antioksidan, dan juga sumber protein dan lemak sehat. Lalu untuk langkah praktis memulai stimulasi sensori motorik, yaitu pertama analisis kebutuhan anak, lalu siapkan lingkungan yang mendukung, rutinkan waktu bermain aktif, melibatkan seluruh anggota keluarga, dan juga evaluasi kemajuan secara berkala. Sekian dari saya. Semoga presentasi analisis tersebut ini bermanfaat bagi kalian, karena obviously this is stimulasi sensori motorik pada 0 sampai 3 tahun. Jadi I was curious and now I'm less curious. Tapi ya, itu sedikit materi mengenai sensori motorik pada 0 sampai 3 tahun. So thank you guys sudah nonton, dan stay tuned for next video. Bye bye.